Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di tanggal hari Jumat tanggal 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat hadir di pertemuan pengajian bulanan kita di setiap bulannya. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambilkan di khusus itu yang biasa dipakai menghalas. Ada di rangka sampai berangkas. Beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita buka pengajian kita pada sore hari ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berhubung karena Ustadz telah berada di depan kita langsung saja persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan taujihat pada kesempatan hari ini pada Al-Ustadz Haji Herman Hasim SPD LM, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuja dan mengagungkan Allah pada sore hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk dalam majelis ini. Kemudian jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita melihat beberapa daerah yang baru saja beberapa kali hujan, kemudian terjadi bencana di mana-mana. Yang alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bencana. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini kita akan bahas tema 3 sumber segala dosa. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 3 hal yang merupakan sumber segala dosa, hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah terhadap sifat kesombongan atau keangkuhan, karena keangkuhan atau kesombongan ini menjadikan iblis enggan bersujud kepada Adam. Sumber dosa yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah terhadap sifat rakus. Karena rakus atau tamak ini mengantarkan Adam memakan buah yang terlarang. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah terhadap iri hati. Karena kedua anak Adam itu Qabil dan Habil, salah seorang di antaranya membunuh saudaranya diakibatkan karena dorongan iri hati. Mengomentari hadis ini jamaah sekalian, seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang terbebas dari 3 sifat ini, maka dia akan terlindung dari segala macam kejelekan. Ketahuilah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong. Yang kedua, maksiat itu berasal dari sifat tamak atau rakus. Dan yang ketiga, sikap melampaui batas atau kezaliman itu berasal dari sifat iri hati atau dengki.
Inilah yang kemudian yang akan jadi tema kita pada sore hari ini, Ibu sekalian. Jadi yang pertama, sumber segala dosa, kata Nabi, berhati-hatilah terhadap kesombongan. Karena keangkuhan atau kesombongan itu menjadikan iblis enggan bersujud kepada Adam. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqta biyadayya. Allah berfirman di dalam Quran surah Sad ayat 75, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alim. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Apa jawab iblis, jamaah sekalian? Ana khairun minkum. Saya lebih baik daripada Adam. Halaktani min nar wa halaktahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ada kalimat yang dilontarkan oleh iblis, yang mana kemudian menyebabkan Allah murka kepadanya. Tak kala dia berkata, ana khairun minkum. Saya lebih baik daripada dia. Maka merasa diri lebih baik daripada orang lain, inilah yang dinamakan dengan kesombongan. Jadi tak kala kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih terhormat dari orang lain, atau mungkin kita mengatakan saya lebih beriman daripada orang lain, maka kalimat yang terlontar di dalam mulut kita atau kalimat yang belum kita keluarkan tapi terbetik di dalam hati kita, inilah yang dinamakan dengan kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, qala fakharuj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada iblis, iblis tidak pernah mati, Bapak dan Ibu. Nanti iblis kemudian diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat tiba. Kemudian disebutkan di dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Jadi di dalam hati kita saja itu sekalian terbetik kesombongan, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sekalipun sebesar biji zarah. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dengan sifat ini, sebab sifat ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan seorang ahli ibadah atau seorang ulama sekalipun, yang kalau kita pandang kasat mata, mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah orang-orang zuhud, kadang salat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis tiap hari, tiap pekan, wiridnya kemudian jalan, tetapi bisa saja tertimpa dalam dirinya sifat kesombongan. Dan tak kala dia merasakan dirinya lebih alim daripada orang lain, lebih beriman daripada orang lain, maka sekali lagi jamaah yang berbahagia, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada sifat kesombongan di dalam hatinya sekalipun hanya sebesar biji zarah. Dan ini samar. Kadang orang nampaknya zuhud, tapi dia merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain, lebih beriman daripada orang lain. Oleh karena itu mari kita menjaga hati kita, jangan sampai kita terjebak pada perasaan-perasaan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh.
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jamaah sekalian, perihal kesombongan ini Nabi mendefinisikan di dalam sebuah riwayat. Nabi mengatakan al-kibr batrul haq wa gamtun nas. Jadi sombong itu kata Nabi ada dua kriterianya. Yang pertama menolak kebenaran dan memandang enteng manusia. Tak kala kebenaran itu disampaikan kepadanya, lalu dia menolak kebenaran, maka dia dikategorikan orang yang sombong. Misalnya, maaf Bapak dan Ibu, ketentuan di dalam ajaran agama kita bagi wanita, itu kemudian wajib menutup auratnya. Dan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Jadi ibu yang berbahagia, pada dasarnya kakinya seorang wanita itu aurat. Oleh karena itu kalau dia berjalan sedapat mungkin dia seret pakaiannya. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada kaos kaki. Jadi kaos kaki ini setiap ibu-ibu mau keluar rumah mestinya harus menutup aurat. Ya, dengan pakai kaos kaki. Jadi tidak boleh kita pandang enteng, dia bilang, mana mungkin orang tertarik dengan kakiku. Tidak mungkin. Sampai-sampai Bapak Ibu yang berbahagia, Imam Syafi'i yang terkenal sekali, banyak sekali yang memakai mazhabnya di negara kita. Imam Syafi'i mengatakan begini. Kalau kakinya saja perempuan itu harus ditutup, maka Imam Syafi'i lebih keras lagi. Dia mengatakan orang rata-rata tertarik karena melihat muka. Oleh karena itu, mazhab Syafi'iyah mewajibkan seorang wanita kalau keluar rumah hanya 2 biji matanya saja yang kelihatan. Dan di zaman Nabi juga memang seperti itu. Kalau ada laki-laki lewat, wanita-wanita itu lalu mengangkat kainnya lalu menutup muka-muka mereka. Kemudian batasan muka dan telapak tangan sekalian. Jadi muka dan telapak tangannya saja perempuan yang bisa kelihatan. Kalau punggung tangannya masuk aurat. Sehingga maaf ini ada di kalangan kita yang betul-betul menjaga. Jadi kalau dia keluar rumah pakai kaos tangan. Kenapa? Gambaran punggung tangan itulah gambaran kulit dalamnya perempuan. Ya. Kecuali kita ini yang laki-laki kalau naik motor kadang-kadang hitam, tapi kalau diangkat sedikit putih. Begitu berhati-hatinya wanita-wanita di zaman dulu menjaga auratnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, siapa bilang mesti begitu. Nah, ini sekalipun dia mengerjakannya, tetapi dia mengatakan, siapa bilang ini dari Nabi? Maka dengan sendirinya dia menolak kebenaran. Sehingga perkataan itu bisa saja menyebabkan orang keluar dari Islam. Misalnya dibilang begini, siapa bilang jilbab itu wajib? Sekalipun dia pakai jilbab, tetapi dia mengingkari kewajiban jilbab, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Tapi ada orang tidak sholat. Lalu dikatakan, kenapa kamu tidak sholat? Masih berat-berat aku rasa. Tapi dia masih yakini bahwa sholat itu adalah kewajiban agama. Tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Maka perbuatannya itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam karena masih meyakini bahwa salat itu adalah kewajiban. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang berbahagia yang dinamakan dengan sombong adalah menolak kebenaran. Kadang karena ketidaktahuan seseorang sehingga nampak kesombongan dalam dirinya. Termasuk maaf Bapak dan Ibu sekalian, di antara kita ini subhanallah sudah paham itu yang namanya jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan. Dan orang sudah paham di kalangan sebahagian masyarakat. Tapi waktu saya di daerah mengajar, saya suka silaturahim kalau sore-sore. Kebetulan saya bertetangga dengan Pak Lurah.
Jadi saya bilang sama istri saya, "Dek, kita jalan-jalan ke rumahnya Pak Lurah." Jadi saya datanglah bertamu, jabat tangan dengan Pak Lurah. Kemudian istrinya saya bilang, "Saya minta maaf Bu, saya tidak jabat tangan dengan perempuan dan istri saya tidak jabat tangan dengan laki-laki. Kita harus jelas." Iya. Alhamdulillah Pak Lurahnya paham, dengan Ibu Lurahnya paham. Sementara saya duduk, ada bapak-bapak datang. Saya duduk dengan istri di ruang tamu, terus dia sodorkan tangannya, jabat tangan. Saya jabat tangan. Begitu dia mau sodorkan tangannya ke istri saya bilang, "Tapi Pak, istri saya tidak jabat tangan sama laki-laki." Dia bilang, "Ajaran apa ini?" Saya, "Ajaran apa?" Saya bilang, "Ajaran Islam Pak." Ya, Islam mengajarkan seperti itu. Cuma mungkin Bapak belum tahu, belum kenal. Nah, itulah kesombongan seseorang bisa saja terjadi karena ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah memandang enteng manusia. Jadi tak kala kita merasa diri lebih mulia daripada orang lain, maka itulah dinamakan dengan kesombongan. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana caranya agar kita bisa mawas diri sehingga kita tidak terjebak merasa diri lebih baik daripada orang lain? Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat seseorang yang belum dewasa, maka hendaklah kita berkata di dalam hati kita, sesungguhnya anak ini belum pernah berbuat maksiat, sedangkan saya betapa besar dosa yang telah kulakukan. Oleh karena itu jelas anak ini lebih mulia daripada saya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat, ya afanan, sementara sikap pengajian. Ya sementara sikap pengajian. Ya. Nanti mungkin sekitar jam-jam 9 ya, baru saya ada di rumah. Iya. Tapi Budi. Jadi tak kala kita melihat anak kecil, adalah kita mengatakan bahwa sungguhnya anak ini lebih mulia daripada saya. Kenapa? Di usia yang seperti ini perbuatan dosa masih sedikit, sedangkan kita ini masih begitu besar dosa yang kita pernah lakukan. Otomatis anak kecil ini lebih mulia daripada saya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang bawakan kebenaran lebih muda daripada kita, apa kita bilang, apa tongkal, masih kuliah kok pakai celana dalam lari-lari. Ya seperti itu ya. Ya kadang-kadang ada orang tua seperti itu, apa tongkal bilang. Nah saya masih lihat dulu masih kecil main dende-dende. Ya itu kan seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita melihat orang yang lebih muda daripada kita, maka hendaklah kita mengatakan sungguhnya anak ini lebih mulia daripada saya. Karena dia masih perbuatan dosa saya lebih besar daripada dia. Dan ketika kita melihat orang tua, hendaklah kita berkata dalam hati kita bahwa orang tua ini alhamdulillah dengan umurnya yang begitu banyak, maka dia telah banyak berbuat daripada saya. Otomatis orang tua ini lebih baik daripada saya. Dan ketika kita melihat orang alim, orang berilmu, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita berkata di dalam hati kita bahwa orang ini telah dianugerahi ilmu yang tidak kumiliki dan dia juga telah berjasa mengajarkan ilmunya. Kenapa saya tidak bertanya sesuatu yang harus saya ketahui darinya? Oleh karena itu orang ini lebih mulia daripada saya. Dan ketika kita melihat orang-orang bodoh, maka hendaklah kita berkata dalam hati kita, sesungguhnya orang ini berbuat maksiat karena kebodohannya, sementara saya melakukan maksiat karena saya mengetahuinya. Otomatis orang bodoh ini lebih mulia daripada saya. Jadi oleh karena itu, Bu sekalian, mari kita berhati-hati dengan sifat kesombongan. Dan ini sekali lagi samar-samar. Makanya kata Nabi, salah satu sumber dari segala sumber dosa adalah sombong. Dan tak kala kita merasa lebih hebat daripada orang lain, maka tertutuplah kebenaran itu dalam diri kita. Siapapun yang menyampaikan. Oleh karena itu kalau kita menuntut ilmu, sekalipun kita paham, kita kosongkan diri kita. Jadi ibaratnya kita ini penuntut ilmu, kita bagaikan gelas yang kosong. Sehingga gampang diisi air. Tapi kalau kita datang belajar, kalau kita bilang, apa yang dia sampaikan itu saya sudah tahu nih, maka ibarat air yang berisi, ibarat gelas yang berisi air, kalau diisi lagi dia akan tumpah. Oleh karena itu, di mana-mana saja kita belajar, kita kosongkan diri kita. Dan jangan kita selalu merasa, saya tahu ini. Boleh jadi pembahasan yang sama dibawakan dengan orang yang berbeda, pasti ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dari situ.
Ini ibu sekalian. Kemudian kata Nabi yang kedua, sumber dari segala sumber dosa yang kedua adalah berhati-hatilah terhadap sifat rakus atau tamak. Karena ketamakan ini mengantarkan Adam memakan buah yang terlarang. Jadi yang dinamakan dengan tamak atau rakus adalah ingin menguasai atau mendapatkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Tidak mikir apa dia halal atau haram. Yang penting dia bisa dapatkan harta itu. Inilah sifatnya orang rakus, ibu sekalian. Kata Nabi Isa alaihissalam, rakusnya seseorang terhadap harta itu bagaikan orang yang meminum minuman yang memabukkan. Semakin diminum, semakin tidak ada rasanya. Kapan dia baru puas? Nanti tak kala dia sudah mabuk. Cuma kita lihat orang-orang kadang-kadang baru 2 tahun narombak rumahnya karena ada model lain, narombak misalnya. Sementara saya ini sekalian sudah masuk 15 tahun rumahku tidak pernah jadi-jadi. Iya. Saya lihat orang banyaknya uangnya, baru 2 tahun narombak misalnya model rumahnya. Iya. Karena bosan dengan model. Sama juga masjid. Saya lihat setiap terjadi pergantian pengurus masjid, dirombak lagi. Jadi habis itu dananya umat untuk dipakai merombak sesuai dengan selera pengurus. Iya. Kenapa kita tidak membuat market pembangunan sehingga begitu terjadi pergantian pengurus, dilanjutkan saja pembangunan yang sudah ada. Jadi sekali lagi, orang yang rakus adalah orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Dan biasanya itu sangat kentara sekali kalau ada pembagian. Itu bantuan langsung tunai di kantor pos, ibu sekalian. Kadang-kadang yang datang ke sana pakai HP Android, pakai gelang emas, pakai motor yang masih dedenya warna putih. Jadi banyak sekali orang yang mengaku miskin. Ya padahal tidak pernah mungkin kita ada yang dapat langsung bantuan tunai lalu dia menolak, saya minta maaf, mungkin dikasih saja sama orang lain. Iya, tidak ada yang seperti itu. Bahkan dia berusaha kemudian mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya pernah mengurus masjidnya mertua saya. Ternyata setiap tahun itu orang miskin bertambah banyak. Mestinya kan orang miskin setiap tahun dengan adanya pembagian zakat, itu kan mestinya mereka sudah tertuntaskan, tetapi setiap tahun bertambah daftar orang-orang miskin di masjid saya. Ini pertanda bahwa sungguhnya zakat harta tidak mampu menuntaskan kemiskinan. Padahal fungsi daripada zakat harta, ibu sekalian, adalah menuntaskan kemiskinan. Cuma memang cara pengelolaan yang tidak bagus. Saya teringat dengan nasihat Profesor Dr. Halide almarhum. Dia katakan begini, sekiranya zakat harta ini dikelola secara profesional, anggaplah misalnya di masjid kita ini kita dapat zakat harta 20 juta. Kalau 20 juta dibagi ke ratusan orang, tidak cukup kita beli bahan 1 kantong plastik pulang ke rumah. Tapi andai kata 20 juta ini kita kasih saja 2 orang miskin, kita beri bantuan modal. Misalnya ada jamaah majelis taklim kita, dia pandai menjahit. Kita kasih modal 10 juta, belikan mesin dan seterusnya. Kemudian ada lagi satu apa keahlian, misalnya dia bisa buat kue. Dibuatkan peralatan untuk buat kue. Ibu sekalian, tahun ini kita bisa hanya bantu 2 orang. Mungkin dia kelola usahanya secara profesional, akhirnya tahun depan dia sudah tidak dibantu lagi. Dan boleh jadi dengan modal 10 juta dia gerakkan, suatu ketika dia lagi yang bersedekah. Coba bayangkan kalau 10 tahun kita lakukan konsep seperti ini, maka akan ada 20 orang miskin di sekitar kita yang bisa kita entaskan. Tapi sekali lagi pengelolaan zakat tidak dikelola secara profesional. Jadi ini sifat rakus. Merasa ingin selalu mendapatkan yang banyak. Sementara ibu sekalian, suatu ketika di zaman Bani Israel, ada orang jual beli tanah.
Setelah terjadi transaksi, maka tanah itu sudah beralih ke pembeli. Tiba-tiba di dalam tanah itu oleh pembeli didapatkan cerek yang terbuat dari emas. Lalu kata pembeli itu, dia datangi penjual, dia bilang, wahai saudaraku, ternyata di dalam tanah yang saya beli itu ada cerek yang terbuat dari emas. Karena saya hanya beli tanah, maka emas ini saya kasihkan ke kamu. Kata penjual, tidak. Tanah itu kan sudah beralih ke kamu. Sehingga apapun yang ada di dalam tanah itu sudah jadi milik kamu. Mereka bertengkar tidak mau memiliki emas ini. Tapi sungguh banyak kita kadang-kadang beli tanah, maaf ibu sekalian, kami pernah beli tanah di pesantren Stiba yang pertama itu. Di dalamnya ada 2 pohon mangga besar. Begitu kita beli, pemilik tanahnya bilang, saya tidak jual mangganya. Sementara mangganya hidup di atas tanahnya kita, yang kita sudah beli. Jadi kita hanya lihat-lihat saja buahnya. Daripada bertengkar, lebih bagus kita suruh tebang. Ya, tebang saja itu pohon. Coba benak nih Tuhan. Mereka bertengkar karena tidak mau memiliki emas ini. Coba bayangkan ibu sekalian. Kira-kira adakah orang yang seperti itu saat ini? Ya. Akhirnya dia datang kepada seorang alim. Menyelesaikan masalahnya. Apa kata orang alim itu? Oh, begini saja. Karena tidak ada yang mau memiliki emas ini. Kalian punya anak? Dibilang iya. Siapa yang punya anak laki-laki? Dibilang saya. Yang punya anak perempuan saya. Kasih kawin saja. Lalu berikan hadiah cawan emas ini. Akhirnya yang tadinya hubungan jual beli menjadikan hubungan kekerabatan. Itulah indahnya kalau orang-orang beriman. Dia tidak rakus ibu sekalian. Tapi sekali lagi mungkin jarang nih ada orang yang seperti itu hari ini. Ya jarang. Jadi semua serba uang. Kita lihat ini koruptor-koruptor di negeri kita deh. Satu ini. Apa kata Mahfud MD? Sekiranya tambang-tambang itu dikelola secara profesional, maka setiap warga negara Indonesia itu akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja. Ya. Tapi begitulah ibu sekalian. Negara ini dikelola oleh orang-orang rakus. Akhirnya rakyat menderita. Kemudian disebutkan ada 2 orang yang tamak dan masing-masing tidak akan pernah kenyang. Yang pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu, dia tidak akan pernah kenyang. Jadi orang yang suka menuntut ilmu itu tidak pernah kenyang. Di mana-mana saja ada orang mengajar, dia akan ke sana. Oleh karena itu penuntut ilmu itu kemudian tidak pernah merasa kenyang. Jadi kita tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke lian lahat. Saya dalam mengisi majelis taklim maghrib isya, lebih banyak orang tua yang ikut belajar daripada anak muda. Padahal ada orang tua boleh bilang begini, karena kebetulan di majelis-majelis taklim saya isi mulai dari tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara tayamum. Ini kan kita anggap biasa ji. Padahal kemarin saya bawakan, tadi subuh saya bawakan di masjid dekat rumah. Itu bahas tentang tayamum. Memang berselisih pendapat. Ada orang membasuh muka, kemudian kedua tangannya sampai pergelangan. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengajarkan tata cara tayamum itu kemudian membasuh muka 1 kali, kemudian menempelkan lagi lalu ditiup, lalu mulai tangan sampai siku, kemudian seperti ini. Ini 2 ulama mazhab yang mengajarkan seperti itu dan masing-masing ada dalilnya. Dan hadisnya sahih dua-duanya. Nah ini. Tetapi jamaah ibu sekalian, kadang-kadang ada seorang ulama yang meneliti seperti Imam As-Sabuni, tak kala melihat perbedaan apakah bersentuhan kulit dengan perempuan batal wudhu atau tidak. Mereka angkat dalil masing-masing. Lalu beliau berkesimpulan bahwa bersentuhan kulit dengan wanita tidak membatalkan wudhu.
dengan alasan Nabi kalau mau pergi salat dia cium istrinya dan Nabi tidak mengulangi wudunya. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tua, itu kalau pergi salat subuh boncengan ke. Tapi Nabi bilang suaminya, jangan kau sentuh kak, batal ke wuduku. Sampai waktu saya isi taklim subuh, biar tidak batal. Jika Ustaz saya bilang, Nabi cium istrinya Pak, tidak batal wudunya. Oh begitu Ustaz, lamanya misalnya ini bakal bombek sama istri kalau pergi ke masjid. Itu karena ketidakpahaman. Kemudian Nabi kalau salat malam, itu kakinya Aisyah terlentang di hadapannya. Sehingga setiap Nabi mau sujud, dia geser kakinya Aisyah, kemudian Aisyah angkat kakinya. Dan yang ketiga kata Imam As-Sabuni, tawaf itu sama dengan sholat. Kalau kita memiliki pemahaman bersentuhan kulit membatalkan wudhu, maka tidak pernah kita jadi tawaf. Ya Budi, karena tawaf itu bercampur laki-laki dan perempuan. Coba kalau misalnya sudah 6 kali putaran, tiba-tiba nasuntuk laki-laki, dapat cena, boleh lagi ambil wudhu. Jadi kadang-kadang perbedaan di kalangan para ulama, itulah pentingnya kita belajar. Maka saya katakan kepada jamaah saya bahwa kalau kita melihat Al-Quran, ayat tentang wudhu memang disebutkan basulah tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Tapi kalau berbicara tentang ayat tayamum, basulah mukamu dan kedua tanganmu, jelas sampai di situ. Kita tidak menyalahkan Imam Syafi'i dan tidak menyalahkan Imam Abu Hanifah, karena mungkin pemahaman dia yang dimaksud dengan tangan-tangan sampai ke lengan. Oleh karena itu, kalau kita kadang-kadang tidak memahami perbedaan seperti ini, kita merasa diri lebih benar sendiri daripada orang lain, sehingga kita suka menyalahkan orang lain. Itulah enaknya kita belajar seperti ini sekalian. Sehingga ada jamaah saya di dekat rumah orang tua, itu pengacara, apa dia bilang, lebih bagus belajar seperti makini Ustaz deh. Kayaknya kalau kita belajar tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara tayamum, tata cara salat, kita harus kembali ke SD. Dan memang sebenarnya itu yang kita harus pelajari. Nah, itu rakus kita terhadap ilmu. Jadi kadang-kadang maaf ibu sekalian, sebenarnya ibu-ibu ini paling banyak waktu. Kan kalau kita habis masak di rumah, bersih-bersih rumah, kita masih banyak waktu lowong dan banyak sekali sarana-sarana belajar. Ya, bisa kita ikut dialog interaktif di tiap radio. Kan ada beberapa radio yang kemudian ada dialog interaktif. Ataukah kemudian, ya alhamdulillah sekarang ini melalui media Zoom, kita banyak belajar. Oleh karena itu tidak ada waktu bagi kita untuk tidak belajar. Kemudian yang kedua, orang yang tamak memburu harta, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Jadi kedua-duanya ini sama karakteristiknya tidak pernah kenyang, tapi satunya rakus di dalam berilmu dan yang kedua rakus terhadap harta. Kemudian ibu yang berbahagia, kata Nabi, hamba Allah selalu mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Tapi harta itu kata Nabi ada hanya pada 3 hal saja. Yang pertama apa kita makan sampai kita kenyang. Itulah yang menjadi milik kita. Kira-kira kalau disediakan 10 macam makanan di hadapan kita, kita bisa habiskan. Paling yang kita habiskan, yang milik kita itu yang masuk ke mulut kita. Selebihnya bukan. Yang kedua kata Nabi, apa yang dia pakai sampai barang itu rusak. Sekaya-kayanya orang lain belum pernah saya melihat ada orang pakai baju 5 lapis. Paling sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan kata Nabi yang ketiga adalah apa yang dia sedekahkan kepada orang sebagai kebajikan, itulah yang jadi miliknya. Selain itu adalah kekayaan yang hilang, yang ada ditinggalkan untuk orang lain. Ibu sekalian, secinta-cintanya ibu kepada suami, kalau suami kita dikubur, ada ndak istri yang mau ikut dikubur sama anaknya? Ndak ada. Semahal-mahal mobilnya, paling hanya sampai di pekarangan kuburan. Setelah dia dikubur, pulang istri dan anaknya, pulang hartanya. Tinggallah dia di dalam kubur disertai dengan amalan-amalan kebajikannya. Oleh karena itu sepanjang Allah masih memberikan usia kepada kita, sedapat mungkin kita manfaatkan harta kita di jalan kebaikan. Jadi sekali lagi saya menjelaskan bahwa
Sesungguhnya sedekah itu ibu sekalian, dia adalah amalan harian, bukan amalan temporer. Karena setiap hari ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah gantikanlah hartanya orang yang sedekah hari ini. Dan malaikat yang satu mengatakan, ya Allah hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Jadi begitu kita bangun tidur, apatah lagi mungkin ada sebahagian ibu-ibu yang aktif salat subuh di masjid, maka sebelum kita masuk masjid, ya sisihkanlah misalnya Rp2.000, Rp1.000, Rp5.000. Setiap pagi kita awali kehidupan kita dengan sedekah, dan setiap kita bersedekah, kemudian kita niatkan untuk kebaikan. Ya. Kemudian yang terakhir ibu sekalian, kata Nabi, berhati-hatilah terhadap iri hati. Karena kedua anak Adam yaitu Qabil dan Habil, salah seorang diantaranya membunuh saudaranya diakibatkan karena dorongan iri hati. Apa yang dimaksud dengan iri? Iri itu kata Ibnu Taimiyah adalah orang tidak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadi misalnya kalau ada tetangga kita yang alhamdulillah rezekinya naik, ada perasaan tidak enak dalam diri kita. Ada keluarga kita yang tiba-tiba naik pangkat, terus ada ketidakenakan dalam diri kita. Maka ini yang dinamakan dengan iri hati. Dan kalau tidak segera diobati Bapak Ibu sekalian, maka iri hati ini akan menjadi penyakit hasad atau dengki. Orang yang dengki itu tidak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, dan dia berusaha kenikmatan itu hilang pada diri orang tersebut, dan dia juga berusaha supaya orang itu dibenci di tengah-tengah masyarakat. Itu bahayanya penyakit iri. Kalau ini tidak segera diobati, maka akan menimbulkan penyakit lain. Dia berusaha untuk mencari kekurangannya orang tersebut, kemudian dia sebarkan, muncullah yang namanya ghibah. Kalau tidak ada kekurangan orang tersebut, maka dia buat cerita baru, muncul namanya fitnah. Jadi satu saja penyakit hati yang ada dalam diri kita, maka akan menimbulkan anak-anak penyakit hati yang muncul. Jadi diawali dengan iri hati, kemudian muncul ghibah, muncul fitnah. Jadi ada kisah ibu sekalian, ada dua orang bersahabat sama-sama buka usaha. Tapi yang satu sahabatnya ini rakus. Yang satunya dia jalankan usaha ini dengan baik. Tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Maka dia memfitnah saudaranya yang jujur ini bahwa dia menyelewengkan uang. Akhirnya karena difitnah, sahabatnya ini jatuh sakit. Suatu ketika dia datang menjenguk, dia katakan, wahai saudaraku, saya minta maaf atas kesalahan saya. Sayalah yang menyebarkan fitnah bahwa perusahaan ini bangkrut gara-gara kamu. Apa kata sahabatnya? Saya baru memaafkan kesalahanmu, tapi lakukan dua cara. Dia bilang apa itu? Ambillah kapas. Kemudian yang kedua, kau naik di tempat ketinggian, kemudian cabit-cabitlah kapas itu. Maka dia pun mengerjakan apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Maka dia naik ke sebuah ketinggian, baru dia tarik itu kapas sedikit demi sedikit, terus kapas itu berterbangan di bawah angin. Lalu setelah itu dia datang kepada sahabatnya, sudah saya kerjakan apa yang kamu inginkan. Lalu sahabatnya berkata, kumpulkan kembali kapas-kapas yang ditiup oleh angin itu. Dia bilang, tidak bisa, saudaraku. Demikianlah ibu sekalian kalau kita membuat cerita. Dari mulut ke mulut, akhirnya orang lain terfitnah gara-gara apa yang keluar dari lisan kita. Sehingga satu kali kita berbuat dosa, maka timbul anak-anak dosa yang lain. Selama kemudian berita ini tersebar dan kita awalnya, maka selama itu juga kita mendapatkan dosa jariah. Bukan cuma amal jariah, tetapi dosa jariah kita akan dapatkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang bawa cerita kepada kita, cukup sampai di kita. Dan kalau lebih bagusnya kalau kita tabayun, langsung ke orangnya, saya dapat cerita katanya seperti ini. Siapa yang beritahu Ki? Jauh Ki, kita tahu. Cuma saya ini ingin ingin mendapatkan kebenaran supaya saya bisa beritahu orang itu bahwa tidak betul. Saya sudah sampaikan kepada dia. So begini Bu sekalian, kadang-kadang kita hanya melihat dari luar,
lalu kemudian kita berkesimpulan, kemudian kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Apatah lagi di zaman media sosial hari ini, hati-hati ibu sekalian, kita menyebarkan fitnah. Inilah 3 sumber dari segala sumber dosa. Yang pertama, hati-hatilah terhadap sifat sombong, kemudian sifat tamak, dan iri hati. Mudah-mudahan ibu sekalian kita terhindar dari ketiga sifat ini, kemudian kita menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekira ini yang saya bisa sampaikan kepada jamaah yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Makasih SPDM. Selanjutnya mungkin ada ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pengajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz dapat kita manfaatkan dan dapat kita pahami dengan baik. Sebelum kami tutup, kami sampaikan pada ibu sekalian bahwa insyaallah tanggal 21 Desember nanti, tanggal 1 Rajab kalau tidak salah, kita akan melaksanakan hitanan massal untuk anak laki-laki secara gratis. Kita target ada 100 anak laki-laki yang kita hitanan di bulan Desember ini. Bagi ibu kalau ada anak atau cucunya atau tetangga atau keluarga di wilayah manapun yang jelas kalau datang ke masjid dapat ambil formulirnya nanti di masjid. Formulir yang kami cetak itu 100 lembar. Jadi kalau ambil di 5 baru tidak ada kembali, berarti kita kekurangan 5 peserta. Karena banyak dulu waktu bulan Januari kita ada hitanan, banyak ibu ambil. Ambil besar ternyata tidak jadi itu. Kalau tidak tahu bilang-bilang tidak jadi itu, padahal kami sudah tutup pendaftaran 100 orang. Jadi kalau formulirnya habis itu kita sudah tutup pendaftaran, jadi rugi panitia kalau kita ada kasih kembali ini. Kita ada kasih kembali formulirnya jadi atau tidaknya. Jadi ibu bagi yang mau daftar anggotanya atau apa, bisa isi formulirnya di masjid langsung dibuku nanti. Nanti pelaksanaannya tanggal 21 Desember hari Ahad. Hari Sabtu orang terima rapor, nah sekolah terima rapor tanggal 20 Desember itu sudah masuk di murid tanggal 21. Sekian sebelum kami sampaikan, kita tutup pengajian kita yang dibaca alhamdulillah alamin. Saya ucapkan syukur dan saya pada saat kita telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bagi beliau dapat menjadi amal pemberat di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran.